Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu kembali dengan Bu Mami. Nah, yang baru menemukan channel ini, selamat datang ya di channelnya Bu Mami. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema ketiga, pembelajaran kedua. Kalian sudah siap anak-anak? Mari kita mulai ya. Anak-anak, siapa yang di rumah yang memiliki radio? Iya, untuk hari ini atau sekarang ini, karena zamannya sudah modern, radio pun sudah ada di HP kan? Nah, kamu pasti suka mendengar radio bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini anak-anak. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, anak-anak, sekarang kita dapat pengetahuan baru lagi, siapa penemu radio. Nah, berdasarkan bacaan barusan, kita jawab pertanyaan berikut anak-anak. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dampaknya, manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, Nana? Nah, zaman dulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengar lagu lewat radio. Anak-anak, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak ya? Ayo kita pelajari ya, Nana. Pernahkah kamu mendengarkan radio, Nana? Pernah kan? Nah, apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Nah, biasanya itu kita mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita, atau acara atau informasi penting tentang pendidikan, tentang ilmu pengetahuan. Bahkan, akhir-akhir ini banyak sekali pembelajaran melalui radio loh. Ya, nih di sini ada gambar ya. Kamu perhatikan, itu Lani dengan adiknya. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Belum ya, meskipun berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapat pendidikan. Nah, ya kan, adiknya sedang belajar, pasti terganggu dengan suara radio yang sangat keras. Nah, siapa yang tidak terganggu dengan suara radio yang keras? Bising, jadi tidak berkonsentrasi belajar anak-anak. Nah, anak-anak, ya kan? Nah, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah.
Nah, sekarang beri pendapatmu tentang kegiatan berikut. Nah, apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Di situ ada gambar. Yang pertama, anak-anak itu masih SD ya, masih kecil, sudah mengendarai motor. Nah, apakah sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab anak-anak? Kemudian melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang kedua, itu sedang ulangan Kak. Ya, sedang ulangan, dia sedang ngapain? Sedang mencontek. Nah, apakah dia sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Apakah juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab anak-anak? Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk gambar yang pertama itu belum menggunakan hak dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Nah, syarat-syarat kita menggunakan kendaraan bermotor adalah kita memiliki SIM. Nah, SIM itu surat izin mengemudi yang hanya diberikan kepada yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki KTP, sedangkan dia masih kecil, masih SD, belum cukup umur. Kemudian dia juga belum melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Mengapa? Karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM, dan juga cukup umur. Nah, karena kenapa anak-anak? Itu sudah melanggar peraturan, serta keselamatan mereka juga sangat-sangat penting. Nah, karena masih kecil, mengendarai motornya kan belum paham. Nah, bisa terjadi kecelakaan. Nah, untuk gambar yang kedua, dia juga belum menggunakan hak dengan tanggung jawab. Mengapa? Karena ia mewujudkan hak mendapat nilai tinggi dengan cara yang salah, yaitu dia dengan mencontek. Tidak boleh. Jika kalian ulangan dan kalian mencontek, artinya kalian tidak jujur. Nah, tugas kalian itu tidak baik. Meskipun dapat nilai baik, nilai yang tinggi, nilai yang sempurna, tapi itu cara yang salah. Kalian sudah tidak jujur, tidak percaya diri dengan kemampuan belajarnya tadi, ya kan? Kemudian dia juga belum melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab anak-anak, karena dia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Nah, kalau dia kewajibannya kan sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin agar ketika ulangan dapat mengerjakan dengan baik, tapi dia juga tidak melaksanakan kewajibannya kan? Nah, sekarang menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab anak-anak? Mengapa? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya anak-anak? Maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan tanggung jawab dan seimbang, karena ada hak orang lain di dalamnya yang harus kita hargai. Anak-anak, dari radio kamu juga dapat belajar musik. Lagu yang kamu dengarkan akan semakin memperkaya pengetahuanmu tentang musik. Sekarang kita akan berlatih kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Anak-anak, berlatihlah kembali memainkan lagu Maryam Tomong itu dengan menggunakan alat musik kalian yang ada di rumah. Perhatikan partitur lagunya ya. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada. Berlatihlah dalam keluargamu, bisa minta bantuan kepada orang tuamu, kakakmu, saudaramu. Mintalah pendapatnya ya. Nah, sekarang berlatihlah ya anak-anak sampai kalian bisa menyanyikan lagu Maryam Tomong menggunakan alat musik. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kata dan penjelasan Bu Mami yang kurang tepat.
Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.